mungkin saya akan bertanya Bunda beberapa pertanyaan sekitar pemecahan masalah ya tentang dilema etika ataupun bujukan moral. Mohon bantuannya. Iya, Bunda. Insya Allah barangkali ada yang bisa dibantu sih ya. Bunda, untuk pertanyaan yang pertama, selama Bunda menjabat sebagai kepala sekolah, tentunya di sekolah itu ada berbagai macam masalah ya Bun. Bagaimana Bunda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Antara dilema etika dengan bujukan moral ya, itu ya. Selama ini sih Bunda untuk mengidentifikasinya ya biasanya melihat dulu gitu ya, melihat dari situasi pengambilan keputusan kasus tersebut gitu ya. Jika kedua pilihan itu memang benar ya berarti dilema etika. Tetapi jika yang satu benar dan yang satu salah misalkan menurut hukum ya atau norma ya itu makanya dikatakan sebagai bujukan moral. Itu mengidentifikasinya. Jadi kalau bujukan moral sudah jelas ada yang salah gitu ya. Tapi ketika misalkan benar melawan benar berarti itu termasuk ke dalam dilema etika. Itu barangkali. Kemudian Bunda, bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah gitu, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan nih, misalnya yang sama-sama benar ataupun yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, dilema etika berarti ya gitu ya. Nah, biasanya sebelum mengambil keputusan gitu ya Bunda akan mengidentifikasi dulu masalah yang terjadi terlebih dahulu gitu. Kemudian mengkonfirmasi kepada pihak-pihak yang terlibat. Nah, lalu mengumpulkan fakta yang ada dan menganalisisnya dengan mempertimbangkan dampak baik dan dampak buruknya gitu ya. Nah, nanti sehingga bisa mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Yaitu tadi tetap merujuk kepada istilahnya 9 langkah pengambilan keputusan, ke sana merujuknya gitu ya. Dan yang terutama adalah dengan mengutamakan nilai kebajikan dan berbasis rasa peduli serta prinsip kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat. Itu intinya. Benar jawabannya. Kemudian yang ketiga itu langkah-langkah atau prosedurnya itu seperti apa yang sudah Bunda lakukan selama ini? Langkah-langkah ya. Langkah pertama, pelajari dulu kasusnya gitu ya. Setelah paham permasalahan yang terjadi, langkah berikutnya memanggil pihak-pihak yang memang terkait dengan masalah tersebut, kemudian mengkonfirmasi dan melakukan diskusi serta mencari solusi yang terbaik yang akan dijadikan nanti sebagai keputusan gitu ya. Dengan mengacu kepada 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan gitu ya. Dimana misalkan kita tentukan dulu nilainya, nilai yang memang bertentangan, nilai apa gitu ya. Kemudian siapa yang terlibat ya kita kumpulkan, kita panggil, kita klarifikasi gitu ya. Kemudian setelah mengumpulkan fakta baru kita ujian benar salahnya gitu ya di situ. Kemudian ada uji legal, tapi biasanya kan kalau dilema etika mah istilahnya tidak ada melanggar hukum. Yang terpenting di situ ya gitu, tidak melanggar hukum, tapi paling mungkin selanjutnya adalah uji regulasi apakah bertentangan dengan peraturan sekolah misalkan atau tidak gitu ya. Nanti ada selanjutnya uji institusi publikasi dan baru kita setelah langkah-langkah semuanya kita ambil, terus kita ada buat kesepakatan gitu. Bahkan mungkin kita nanti mengajukan opsi trilema ya gitu ya. Barangkali ada opsi lain di antara yang ini gitu ya kepada yang bermasalah. Kalau udah ada kesepakatan baru Bunda mengambil
keputusan. Itu barangkali langkah-langkah yang diambilnya. Kemudian Bunda, apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang dianggap efektif ya, yang dianggap efektif dalam kasus-kasus dilema etika itu yang terpenting mah adalah menganalisis dulu barangkali masalah itu, jadi ente gurung gusuh gitu ya gitu. Jadi menelaah dulu, kemudian menganalisis dulu permasalahannya, dan jika permasalahan itu bisa Bunda selesaikan sendiri, maka akan Bunda langsung selesaikan gitu ya. Tetapi jika harus membutuhkan keterlibatan orang lain, ya pastinya Bunda akan berkoordinasi dengan pihak-pihak lain gitu, dengan koordinasi, kolaborasi dalam mengambilkan keputusan. Yang terpenting adalah misalkan kita mencoba menempatkan posisi diri kita kepada orang-orang yang memang ada masalah gitu, kemudian mengambil keputusan berdasarkan nilai kebajikan dan juga hati nurani kita, gitulah istilahnya gitu ya, berdasarkan hati nurani kita, kemudian berpihak kepada murid, dan memang kita harus siap untuk bertanggung jawab apa yang sudah kita putuskan. Itu hal efektif. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tantangan ya memang betul ya, dalam pengambilan keputusan untuk dilema etika itu selalu pasti ada tantangan, terutama adalah bahwasanya keputusan yang kita ambil itu belum tentu diterima oleh semua pihak, belum tentu memuaskan pihak-pihak yang memang ada masalah gitu ya. Di situ jadi kita dihadapkan pada karena kita dihadapkan pada dua pilihan yang benar gitu, sama-sama benar. Jadi kita harus benar-benar memikirkan dan menimbang keputusan yang akan kita ambil. Nah, apakah keputusan tersebut merupakan solusi yang terbaik untuk semua pihak itu istilahnya. Karena memang pasti pro dan kontra gitu ya. Pro dan kontra itu selalu ada, di mana kadang sebuah keputusan itu yaitu tadi tidak bisa memuaskan semua pihak. Itu barangkali tantangan yang dihadapi. Kemudian apakah Bunda memiliki jadwal gitu, misalnya kalau ada masalah itu dijadwalkan nih untuk hari ini atau minggu ini gitu, apakah ada seperti itu atau bagaimana? Oh tidak ya, jadi Bunda tidak sama sekali tidak mempunyai jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika. Jadi kita lihat dulu saja gitu permasalahannya. Jika memang permasalahan itu bisa diselesaikan saat itu juga, ya apa salahnya langsung kita selesaikan. Jadi kan semakin cepat semakin baik gitu ya, lebih cepat lebih baik gitu. Jadi ketika ada permasalahan tidak usah ada jadwal gitu, langsung selesaikan jika memang bisa diselesaikan gitu ya. Situasional. Iya, situasional. Tapi misalkan kalau tidak bisa, misalkan waktu itu kita selesaikan, dan terutama ketika harus melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan itu, ya kita cari istilahnya waktu yang tepat dan sesuai dengan kesepakatan pihak lainnya gitu. Nah, tetapi sebagai pimpinan sekolah, Bunda berusaha ya bahwasannya langkah yang tepat adalah segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara langsung, tanpa harus menunda-nunda gitu ya, agar tidak menjadi dilema yang berkepanjangan gitu, dan tidak menimbulkan keresahan serta perselisihan yang baru barangkali itu ya. Yaitu tadi prosedurnya tetap dengan mengidentifikasi dan menganalisis terlebih dahulu permasalahan yang terjadi, kemudian berdiskusi melibatkan semua komunitas sekolah dengan melakukan tahapan prinsip pengambilan keputusan tadi ya, agar keputusan yang diambil merupakan keputusan yang terbaik untuk semuanya. Dan setelah keputusan itu diambil, tetap kita harus
harus melakukan evaluasi gitu ya, kemudian refleksi, merefleksi dulu merefleksikan lagi apa benar nih keputusan ini sudah yang terbaik, apa benar nih jika saya berada di posisi mereka, apakah ini memang baik gitu. Nah jadi supaya nanti ada tindak lanjut lagi untuk selanjutnya barangkali gitu. Bunda. Kemudian ini Bunda, apakah ada tokoh gitu atau yang membantu gitu, figur yang membantu Bunda dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Oke. Pastinya tetap ya bantuan itu dibutuhkan. Kita walaupun kita seorang pimpinan tetap Bunda gitu tidak bisa berlaku sendiri, berlaku otoritas dalam pengambilan keputusan. Tetap membutuhkan bantuan, membutuhkan kolaborasi dari semua pihak, misalkan baik itu dari komite ya, terutama di sini rekan-rekan guru semuanya yang ada di sekolah ini, mungkin bahkan bisa konsultasi dengan pengawas gitu ya, atau sesepuh di sekitar desa ini, sekolah ini gitulah. Itu adalah istilahnya aktor-aktor atau orang-orang yang memang bisa membantu mempermudah dalam mengambil keputusan jika memang Bunda tidak bisa memutuskan sendiri gitu. Tapi yang terpenting dalam pengambilan keputusan tersebut adalah membandingkan dulu antara manfaat dan mudaratnya. Ini mana yang lebih besar nih? Jika memang manfaatnya lebih besar, ya kita bisa ambil. Tetapi kalaupun keputusan ini ternyata lebih banyak mudaratnya gitu ya, membuat yang mempunyai masalah tadi, ya lebih baik kita tidak mengambil keputusan tersebut gitu ya. Istilahnya tetap Bunda memerlukan kolaborasi dan juga konsultasi dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah, dengan komite, dengan pengawas ataupun dengan stakeholder siapa saja yang memang ada dalam komunitas pendidikan ini. Jadi nanti agar bisa membuat suatu keputusan yang terbaik dari yang baik gitu barangkali. Mantap dan bijaksana sekali Bunda. Kemudian yang terakhir nih Bu, gitu, dari semua yang tadi disampaikan gitu, kira-kira ada pembelajaran apa ya yang bisa dipetik dari pengalaman Bunda nih dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Beberapa kasus dilema etika yang pernah terjadi di sini ya, di sekolah Bunda juga banyak bahkan malahan begitu. Akhirnya Bunda bisa mengambil suatu pelajaran bahwasanya sebagai pimpinan sekolah gitu ya, dalam pengambilan keputusan apapun gitu ya, harus berdasarkan kesepakatan bersama. Itu yang pertama, harus berdasarkan kesepakatan bersama, tidak boleh otoriter istilahnya lah gitu, tidak boleh mau-maunya mentang-mentang saya seorang pimpinan terus hak kita, nggak bisa seperti itu gitu ya. Jadi tetap harus berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian yang kedua, menerapkan pengambilan keputusan dilema etika berdasarkan hati nurani dan tetap mengacu kepada rasa peduli untuk berpihak kepada murid, mengutamakan nilai-nilai kebajikan dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang telah Bunda ambil gitu ya. Nah, dalam pelaksanaannya tetap harus berkomunikasi, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan semua unsur terkait, dan akhirnya melakukan musyawarah dan memperoleh mufakat dari semuanya. Itu inti pembelajaran yang bisa Bunda peroleh dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika. Bunda, terima kasih banyak atas waktunya, bijak sekali. Bagus sekali jawaban-jawabannya gitu. Terima kasih. Banyak pembelajaran. Terima kasih Bunda atas waktunya. Mungkin dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Tetap semangat.
sukses dalam program guru penggeraknya dan menjadi guru yang dirindukan oleh muridnya. Semangat ya. Terima kasih. Iya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu Teti. Bapak mohon maaf, Ya. saya mengganggu waktunya sebentar. Saya sedang ada tugas Bapak pada kegiatan calon guru penggerak yang sedang Ya. saya ikuti. Saya akan menanyakan tentang bagaimana cara Bapak ketika Bapak mengambil keputusan. Jadi nanti mungkin saya akan bertanya, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan Bapak Baik, gitu ya itu. Mohon kesediaan Bapak untuk menjawab Siap. pertanyaan itu gitu. Ya, insya Allah Bu Ya, Teti. ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Nah, yang pertama itu selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, tentunya ada berbagai macam masalah ya Pak yang timbul gitu. Itu bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK ataupun bujukan moral gitu. Terima kasih Bu Teti. Jadi Ya. intinya pada kesempatan ini barangkali Bu Teti memerlukan data ya terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di SDN Pageraji. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama terkait dengan bagaimana kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang menjadi ataupun yang terjadi dalam hal dilema etika. Nah, ketika saya menjabat sebagai kepala sekolah di SDN Pageraji ini kurang lebih 2 tahun, itu ada yang ataupun banyak sekali yang menjadi temuan saya terkait dengan dilema etika. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, cukup saya sampaikan satu kasus saja barangkali ya, cukup. Yang akan saya sampaikan itu ketika dilema etika terjadi pada saat ada seorang siswa yang disinyalir nilainya itu ataupun nilai lapornya di bawah KKM. Nah, kemudian di akhir semester dalam pembagian buku lapor dan 1 minggu menjelang pembagian buku lapor ada temuan dengan proses yang dilakukan. Wali kelas menghadap kepada saya bahwa ada anak yang tidak akan naik kelas untuk kelas 2. Nah, itu yang disampaikan oleh wali kelas dan akhirnya saya berbicara 4 mata, kemudian menyampaikan apa yang harus saya sampaikan bahwa ketika tidak naik kelas terhadap anak tersebut itu akan berdampak buruk. Nah, baik itu kepada peserta didik yang bersangkutan ataupun kepada wali kelas ataupun kepada lembaga sekolah. Nah, jadi akhirnya saya menyarankan bahwa dan sekaligus menginstruksikan bahwa anak tersebut tolong untuk ditindaklanjuti sebelum kita memasuki dan mengentry terhadap buku lapor. Jadi intinya saya menyarankan untuk melakukan remedial atau perbaikan pembelajaran dan sekiranya perlu menambah nilai silakan tambah. Yang penting ada standar ataupun nilai yang didapat anak tersebut adalah mencapai nilai KKM dan dinyatakan naik kelas. Seperti itu Bu Teti. Ya, bagus sekali ya Bapak itunya cara menyikapinya gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu selama ini gitu bahwa bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada 2 kepentingan ya Pak yang sama-sama benar ataupun misal sama-sama mengandung nilai kebajikan ya. Gitu ya. Baik Ibu Teti, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, ini solusi barangkali ya. Jadi bagaimana kepala sekolah menjalankan dalam pengambilan keputusan terkait dengan pilihan yang kalau bisa dikatakan itu sebagai buah simalakama. Jadi antara pilihan yang benar dengan pilihan yang benar, mana yang akan dipilih.
seperti itu barangkali ya. Nah jadi untuk proses pengambilan keputusan itu sebagai kepala sekolah saya menjalankan satu langkah. Yang pertama adalah melakukan identifikasi dulu, identifikasi masalah apakah benar-benar terjadi. Kemudian yang kedua melakukan koordinasi dengan guru yang bersangkutan, kemudian menanyakan alasannya apa, dan yang ketiga adalah melakukan musyawarah mufakat dengan tentunya adalah orientasi adalah keberpihakan pada anak. Nah jadi intinya dalam posisi ini, dalam kasus ini kepala sekolah dituntut untuk memberikan solusi supaya anak tersebut bisa diselamatkan, bisa naik kelas, dan tentunya ada langkah-langkah prosedur yang perlu ditempuh oleh wali kelas. Seperti itu Bu Teti barangkali. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah tentunya banyak langkah-langkah ataupun prosedur yang perlu ditempuh dalam menyelesaikan kasus ini. Salah satunya adalah kepala sekolah berkolaborasi dengan guru kelas seperti tadi sudah disampaikan, kemudian melakukan musyawarah juga, kemudian yang lebih penting adalah melakukan rapat koordinasi. Jadi di sana nanti akan terbentuk satu kesepakatan antara pengambil keputusan. Jadi nanti akan ada satu keputusan bersama bahwa proses ini, kasus ini harus diselesaikan. Seperti itu betul. Benar sekali ya Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Baik, untuk menjawab pertanyaan yang keempat, ini kaitannya dengan hal apa saja yang dianggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi yang menurut saya efektif dan tentunya efisien dalam pengambilan keputusan itu ketika kepala sekolah betul-betul merangkul semua elemen. Nah, dikatakan merangkul semua elemen ini adalah ada keterkaitan, saling membantu, saling mensupport, adanya komunikasi antara guru, kemudian kepala sekolah, orang tua, ataupun dengan siswa tersebut. Jadi itu sudah satu keharusan adanya komunikasi yang baik dalam rangka tujuan kita sebagai pendidik adalah mengantarkan peserta didik itu mencapai tujuan. Nah, ketika anak tersebut kita ataupun dengan fokus tidak dinaikkan, itu merupakan salah satu tantangan. Nah, untuk itu saya lebih sependapat untuk melakukan remedial seperti tadi, kemudian untuk menaikkan anak tersebut dengan PR di guru ataupun wali kelas yang berikutnya, seperti itu Bu Teti. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Nah, untuk berbicara tantangan, tentunya sangat banyak sekali tantangan yang dihadapi ya. Nah, kaitannya dengan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus ini terkait dengan dilema etika, yang saya temukan adalah tantangan ataupun pemahaman. Nah, yang ditemukan itu adalah yang pertama pemahaman, kemudian kepedulian. Nah, dikatakan kepedulian itu merupakan kepedulian orang tua anak tersebut. Nah, disinyalir karena situasi kondisi di Pageraji itu kebanyakan orang tuanya sebagai petani. Nah, salah satu alasan tantangannya adalah ketika pemahaman mereka, pemahaman orang tua yang seharusnya itu lebih memberikan motivasi belajar kepada anak, toh ternyata pada kenyataannya mereka itu minim sekali memberikan motivasi terhadap anak, sehingga anak terbengkalai dan akhirnya seperti ini. Itu menjadi barangkali. Gitu ya. Kemudian Bapak, apakah ada jadwal atau penyelesaian gitu, ada waktunya gitu ya, misalnya dijadwalkan atau bagaimana dalam penyelesaian masalah tersebut? Menurut saya ketika ada temuan kasus yang terjadi di SD
SD Pageraji itu tidak ada jadwalnya karena momen itu tidak direncanakan dan tidak terencanakan. Nah, jadi untuk pertanyaan yang nomor sekian itu apakah ada jadwalnya, tentunya tidak ada. Nah, kemudian ini dilakukan ataupun dilakukan proses penyelesaiannya dilakukan secara situasional. Nah, ketika ada kasus baru kita melakukan koordinasi, kita melakukan identifikasi, koordinasi, kemudian solusi ataupun alternatif penyelesaiannya mau bagaimana. Jadi untuk jadwalnya tentunya tidak ada jadwal khusus seperti itu berarti. Baik Bapak, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ketika berbicara tentang keterlibatan pihak mana saja yang terlibat, tentunya banyak sekali pihak yang terlibat dalam hal ini, tentunya dalam menyelesaikan kasus dilema etika yang tadi kita bahas. Di antaranya adalah peran dari wali kelas tersebut. Nah, dalam artian bahwa wali kelas adalah guru yang bersangkutan. Itu adalah tokoh ataupun pelaku utama yang menjadi pemberi peran terpenting ya dari kasus ini. Kemudian selain dari guru juga guru lain yang berada di lingkungan sekolah tentunya sebagai pemberi asumsi ataupun pendapat-pendapat yang membangun, intinya seperti itu dalam koridor musyawarah mufakat tentunya. Nah, jadi ada peran dari wali kelas, peran dari rekan guru yang lain, juga tidak terlepas dari rekan kepala sekolah yang nantinya akan melakukan satu pengambilan keputusan untuk hal tersebut. Seperti itu Bu Jati. Jadi ada kolaborasi untuk ada kolaborasi. Itu dari semua pihak gitu. Ya. Kemudian yang terakhir Bapak nih gitu, dari pembicaraan kita ya Pak gitu dari awal gitu, ada tidak kira-kira gitu Pak yang bisa dipetik gitu dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut gitu. Pembelajaran apa yang bisa kita petik gitu dari ini pengambilan keputusan dilema etika itu? Iya. Untuk pertanyaan nomor 8 ya barangkali ini ya. Nah, jadi pengalaman apa yang didapat seperti itu ya? Pembelajaran yang didapat gitu dari pengambilan keputusan dilema etika tersebut gitu. Nah, jadi menurut saya ketika dihadapkan dengan kasus yang kaitannya dilema etika, sebagai kepala sekolah ataupun pengambil kebijakan, pengambil keputusan, itu seyogianya harus berdasarkan satu musyawarah dulu, kemudian melibatkan semua warga sekolah, baik itu guru, wali kelas ataupun komite ataupun orang tua anak yang bersangkutan. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan bahwa poin pentingnya ketika kepala sekolah mengambil keputusan itu, prinsip saya adalah bagaimana kita bisa berpihak kepada siswa. Jadi ketika kita sudah berpihak kepada siswa, apapun konsekuensinya kita harus terfokus kepada keberpihakan pada siswa. Jadi intinya adalah apapun solusinya, tetap kita harus berpegang teguh kepada prinsip-prinsip keberpihakan kepada siswa. Kita sebagai fasilitator yang fungsinya adalah menuntun siswa untuk mencapai tujuan yang kita inginkan bersama. Jadi intinya adalah kita cari solusi, kita selesaikan solusinya, intinya dengan keberpihakan pada siswa. Seperti itu barangkali Bapak terima kasih sekali ya waktunya gitu. Saya bisa berkomunikasi dengan Bapak, bisa bertanya jawab seputar dilema etika gitu. Mungkin sekian saja Bapak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu selamat siang. Selamat siang. Ibu mohon maaf ini saya mengganggu waktunya. Ibu ini saya kebetulan lagi ada tugas dari calon guru penggerak, yaitu kegiatan yang sedang saya ikuti sekarang. Itu ini ada tugas, saya mau menanyakan berbagai pertanyaan nih Iya. tentang bagaimana ketika ibu mengambil suatu keputusan, ibu. Iya. Ya, untuk pertanyaan yang pertama gitu, Ya. selama ibu menjabat jadi ibu kepala, tentunya ada berbagai macam ya Bu masalah yang timbul ya. Itu bagaimana cara ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Oh, berarti dalam mengidentifikasi. Iya, iya. Sepengetahuan saya ya Bu ya, ini karena memang saya belum banyak pengalaman gitu ya. Jadi dalam mengidentifikasi permasalahan itu saya golongkan apakah ini dilema etika atau bujukan moral, ya saya melihat dari kasusnya gitu. Jadi kalau misalnya kasus tersebut, wah ini mah benar dengan benar gitu ya, jadi kita susah memutuskannya, saya golongkan itu ini mah dilema ITK nih gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya ada kasusnya antara benar dan salah gitu, ya itu udah pasti bujukan moral gitu, karena lebih mudah kan ya kalau bujukan moral di ininya, karena memang ada pihak yang ini salah dan yang ini benar gitu. Jadi cara mengidentifikasinya mungkin seperti itu kalau saya. Terima kasih Ibu jawabannya. Kemudian selama ini gitu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu gitu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan ya Bu, yang sama-sama benar ataupun yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau selama ini ya saya dalam mengambil keputusan itu selalu mempertimbangkan manfaatnya gitu. Jadi ketika saya akan memutuskan sesuatu itu, saya pikirkan dulu, jika saya mengambil keputusan seperti ini, apakah manfaatnya bermanfaat untuk orang banyak ataukah bagaimana gitu. Jadi saya lebih ke segi manfaatnya gitu. Manfaatnya saya utamakan untuk kepentingan orang banyak. Jadi saya tidak melihat apakah si ini yang punya masalah misalnya ya, udahlah diiniin aja gitu keputusannya biar dia puas. Enggak, saya melihatnya dari segi manfaat untuk orang banyak. Seperti itu. Terima kasih Bu jawabannya Bu. Ya. Kemudian untuk yang ketiga itu, langkah-langkah atau prosedurnya itu seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini gitu dalam mengambil keputusan itu? Jadi kalau untuk langkah-langkahnya tentu saja kita harus mencermati atau mengenali akar permasalahannya dulu ya. Jadi baru setelah itu, setelah kita tahu akar permasalahannya, kita cari informasinya yang banyak, terus yang lebih dalam juga gitu ya. Dan kalau bila perlu kita panggil gitu, kita bertemu dengan mereka yang bermasalah gitu. Jadi kita bisa berdiskusi untuk menemukan solusinya. Seperti itu Bu. Kemudian yang ini ada hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut? Yang lebih efektif sih kalau menurut saya ya dalam mengambil keputusan yaitu tadi kita harus tahu akar permasalahan, terus kita harus mengumpulkan informasi yang lengkap atau yang dalam gitu, dan yang terpenting Bu, ini jadi dalam memutuskan itu kita harus berada dalam keadaan tenang. Jadi jangan terburu-buru gitulah. Biar tidak salah ya Bu Iya, dalam iya. mengambil keputusan. Kemudian selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Tantangan berarti ya. Tantangan, ya. Yang namanya dilema itu ya memang membingungkan ya. Ya memang ada sih tantangannya gitu ya. Misalnya seperti ini. Kan kalau dilema etika itu kan berarti benar dengan benar ya Bu ya. Tapi meskipun yang ini benar, tetap harus ada keputusan dari kita kan. Nah, yang menjadi tantangannya itu saya suka
perasaan tidak enak gitu, perasaan tidak enak kepada mereka yang kurang puas gitu ya, karena pasti ada pihak yang kurang puas kan dengan keputusan kita gitu. Jadi saya tuh ya perasaan kurang enak gitu terhadap pihak yang merasa tidak dituruti atau bagaimana gitu. Terus tantangan yang keduanya itu saya tuh jika saya ada kasus atau ada masalah dan saya harus memutuskannya secara cepat, ya itu saya suka bingung gitu. Saya suka takut gitu kalau misalnya keputusan saya itu takutnya tidak pas gitu, tidak kena gitu kalau terburu-buru saya gitu. Dua mungkin ya Bu tadi yang Bu itu kan. Kemudian apakah Ibu memiliki jadwal gitu, misalnya itu ada jadwal nih untuk ini itu gitu, untuk menyelesaikan masalah yang ini gitu, dijadwalkan untuk hari ini atau bagaimana gitu? Kalau untuk jadwal membuat keputusan berarti ya, kalau saya sih sifatnya situasional aja ya, karena memang ya tergantung masalahnya gitu. Kalau misalnya masalahnya ringan terus tidak memerlukan banyak pihak yang terlibat, ya saya langsung putuskan sekarang gitu, saya langsung putuskan di sana gitu, dengan cepat bisa. Tapi kalau misalnya permasalahannya itu agak rumit gitu, memerlukan informasi yang banyak gitu ya, terus memerlukan pihak-pihak yang lain juga, ya tentu pasti ada waktu gitu. Mungkin saya selesaikan sekitar beberapa hari gitu, seperti itu. Tidak salah mungkin Iya. dalam mengambil keputusan. Iya. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam membuat keputusan? Kalau seseorang sih tentu saja ya, kalau kita permasalahannya di sekolah gitu misalnya, saya alhamdulillah punya teman-teman sejawat gitu ya, rekan-rekan guru yang memang sangat solid gitu dalam menyelesaikan masalah pun kita bersama-sama. Jadi alhamdulillah ada guru-guru yang membantu saya gitu. Terus saya juga belajar dari pengalaman gitu. Jadi yang ke belakang seperti apa gitu, jadi saya gali lagi gitu ininya, jadi diingat lagi bagaimana cara penyelesaiannya, seperti itu. Untuk yang terakhir nih Bu, gitu, dari pembelajaran dari yang telah disampaikan gitu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu ambil dalam keputusan dilema itu? Alhamdulillah ya, memang banyak itu pelajarannya yang selama ini saya dapat gitu. Tapi ya untuk simpelnya gitu ya, saya ini semakin sadar gitu ya, bahwa untuk pengambilan suatu keputusan itu ternyata jangan terburu-buru gitu. Terus dalam menyelesaikan misalnya masalah dilema gitu ya, jadi pasti ada pihak yang memang kurang puas gitu, jadi kita harus bisa gitu memberikan pemahaman kepada mereka gitu. Jadi memang dan kita juga harus sangat-sangat bijak dalam membuat keputusan begitu. Bagus sekali Ibu dari semua jawaban yang Iya, tadi Ibu makasih. sampaikan Ibu gitu. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya buat saya, bisa Amin. meniru Amin. apa yang telah Ibu alami, mungkin Iya. mungkin di kemudian hari ya gitu, bisa mengambil manfaat atau Iya, hikmah iya. itu. Mungkin itu saja Ibu, itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.